hingga 9,7%. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7 sampai dengan 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai dengan 9,7% dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrim, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai dengan 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia IPM di kisaran 72,78 sampai dengan 72,95. Ya, itu dia tadi adalah tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan begitu ya, yang ada di level 9,2 hingga 9,7% untuk kemiskinan dan juga pengangguran 7,7 hingga 9,1%. Bu Henry, bagaimana Anda menilai angka-angka ini? Karena kita tahu bahwa di tengah pandemi tentunya angka kemiskinan semakin bertambah dan juga jumlah pengangguran pastinya semakin bertambah juga. Ya, menurut saya itu terlalu optimistis. Ya, bahwa angka pengangguran akan 9,2 sampai 9,7 karena itu adalah posisi sekarang seperti tadi saya sampaikan. Posisi 2020 itu pun pengangguran masih naik dari 2019. Nah, apalagi dengan adanya COVID, kita tahu persis, kita belum menghitung orang pekerja informal yang itu 56 juta. Nah, demikian juga untuk kemiskinan, saya rasa juga kita harus lebih konservatif untuk menghitung kemiskinan. Betul bahwa tadi anggaran untuk BLT dan sebagainya sangat cukup besar, akan tetapi itu hanya akan menyelesaikan untuk yang mereka miskin di bawah garis kemiskinan atau yang sebagian yang rentan miskin. Tapi kelompok menengah bawah yang kemudian mereka tidak memiliki pendapatan, mereka juga akan menambah jumlah orang yang miskin dan rentan miskin. Nah, oleh karena itu, Mbak, tadi saya sampaikan anggaran-anggaran yang dialokasikan ini harus didukung dengan kebijakan yang terintegrasi. Jadi kalau tadi ada anggaran untuk sosial, itu juga menjadi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja lewat UMKM, asal barang-barang yang digunakan adalah barang-barang yang diproduksi oleh UMKM. Apakah itu memungkinkan? Sangat mungkin, tinggal Mas Prastowo dengan teman-teman di pemerintahan memberi kebijakan persyaratan gitu ya. Diberikan BLT dengan syarat untuk ini dan itu dan itu. Nah, itu sudah dilakukan di beberapa provinsi sebenarnya selama COVID ini, dan mereka menyerap proteinnya dari UMKM, kemudian juga produk-produk karbohidratnya dari UMKM, maka itulah yang akan menjadikan multiplier dari APBN ini akan semakin besar. Ini yang menjadi catatan. Makanya tadi saya kurang sepakat kalau kita ingin mendorong UMKM itu ada tahapannya. Sekarang kampanye, habis itu diajak mereka untuk di platform. Nggak begitu. Ini anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini kan sangat besar dan itu akan bisa menjadi market untuk membeli produk-produk dari UMKM gitu untuk kepentingan-kepentingan tadi. Gitu Mbak Poppy. Oke. Pak Justinus, tanggapannya, ini dinilai angkanya optimistis begitu, tapi kondisinya tidak mendukung di tengah kondisi uncertainty global. Ya, kalau Bu Henry mengatakan ini terlalu optimistik, saya ingin mengatakan itu bentuk dari komitmen pemerintah yang ingin bekerja keras gitu ya. Saya balik maksudnya sama. Jadi kalau saya lihat, kalau dilihat detail dalam nota keuangan, narasi untuk lebih komprehensif, integrated itu lebih terasa saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kita hanya fokus pada beberapa hal penting, yaitu kesehatan, pendidikan, untuk SDM ya, lalu konektivitas melalui transformasi digital, itu kuncinya. Nah, kalau kita lihat narasi, bahkan di infrastruktur sendiri, sangat kuat ingin mendorong ke UMKM alokasinya. Bahkan subsidi pun juga diarahkan ke sana, meskipun rumah tangga, tapi tidak sekedar rumah tangga,
juga rumah tangga yang didorong untuk punya usaha rumahan. Saya setuju Bu Hendri tadi soal UKM harus lebih kuat, maka tahun ini bahkan sudah dimulai, ini Mbak Popi, informasi akan ada kebijakan baru dalam rangka pemulihan ekonomi, itu program Bangga Buatan Indonesia. Ini mandatori. Itu program dari UMKM ya Pak? Sejauh ini serapannya seperti apa Pak Yus? Ini baru dimulai Mbak, sedang disusun skema dan landasan hukumnya untuk memulai semua kementerian, lembaga menggunakan Buatan Indonesia. Dan sudah ada rancangan kebijakan juga oleh Ditjen Bea dan Cukai, pembatasan impor barang-barang jadi yang selama ini menjadi barang-barang utama dalam perdagangan di UKM. Baik. Untuk mendorong supaya pelaku UKM tidak hanya menjual, tapi juga memproduksi, lalu menjual barang buatan Indonesia. Baik, tapi dari pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dananya diperuntukkan untuk UMKM, sampai bulan Agustus ini serapannya apa kabar? Ya, serapan untuk UKM itu sudah di atas 20%, sekitar 25 sampai 30%. Masih rendah kalau dari persentase, tapi kalau dilihat dari kecepatan, minggu per minggu itu relatif meningkat kecepatan, apalagi akan ada tambahan Mbak Popi, bansos produktif untuk UKM, lalu juga rencana pinjaman tanpa bunga untuk peserta KUR yang diperluas. Ini juga bentuk dukungan, maka prakondisi ini kita buat di 2020, kita matangkan fundamentalnya, sehingga 2021 itu asumsinya tidak mulai dari nol, tapi kita sudah setengah jalan. Baik, kalau kita lihat di tengah beratnya pembiayaan yang ada saat ini dan juga bagaimana menyusun RAPBN di saat pandemi yang tidak biasa, misalnya dengan kondisi-kondisi yang uncertainty global yang kita tidak tahu sampai kapan, ada juga permasalahan beban utang pemerintah. Apakah saat ini masih aman untuk dihadapi? Amankah APBN kita terhadap biaya beban utang ini? Ya. Kami juga tidak ingin mengukur hanya ukuran-ukuran formal ya. Kalau dari undang-undang kan, Undang-Undang 17 batasnya 60% dari PDB. Tetapi kita sekarang di angka 32,7%. Kalau menambah lagi utang, mungkin kita akan sampai nanti di level 37 gitu. Meskipun aman dari si rasio, pemerintah tetap ingin waspada, maka mitigasinya adalah pertama penggunaan belanja yang efisien, efektif. Lalu yang kedua, yield yang ditekan untuk semakin kompetitif, semakin efisien. Yang ketiga, mendorong kedalaman finansial domestik, supaya ongkosnya juga lebih murah dan juga lebih kuat dari sisi kemandirian. Dan yang terakhir, yang dilakukan adalah manajemen utang ini dikaitkan dengan produktivitas. Bagaimana utang yang didapatkan ini betul-betul punya impact yang lebih besar, tidak sekedar habis dan mendorong konsumsi saja. Ini yang diharapkan menjadi skenario pembiayaan, sehingga yang terakhir Mbak, penerimaan pajak. Baik. Penerimaan pajak kalau bisa optimal, pasca pandemi kita harapkan meningkat lagi, itu akan juga jadi prakondisi supaya kemampuan membayar utang juga lebih tinggi dan kita lebih mandiri. Oke, baik. Bu Henry, terakhir mungkin bagaimana akhirnya bisa meningkatkan kontribusi dari APBN ini ke PDB kita di masa pandemi? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara APBN ini kan hanya sebagian kecil sekarang persentase dibandingkan dengan PDB kita. Oleh karena itu, dari awal saya sampaikan